Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Sehat kan? Nah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, jangan lupa ya, ikuti protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya pada PP5. Nah, pada PP5 ini kita akan membahas tentang brosur. Kalau pada sebelumnya kita telah membahas tentang kerjasama ASEAN dalam menanggulangi narkoba. Nah, sekarang masih ingat kan bahaya narkoba? Nah, bagaimana cara mengajak sesama agar menjauhi narkoba? Ini caranya, yaitu dengan cara membuat brosur. Apa sih brosur itu? Brosur adalah sebuah alat atau promosi barang maupun jasa yang terbuat dari kertas. Di dalam brosur terdapat sejumlah informasi, juga sebagai bahan menawarkan mengenai jasa atau produk tertentu atau penyuluhan. Ciri-ciri brosur: 1. Bertujuan untuk menginformasikan atau mengedukasi, serta untuk membujuk dan untuk mempengaruhi seseorang atau pelanggan untuk membeli atau mengadopsi pesan yang disampaikan. 2. Hanya sekali yang dipublikasikan. Yang ketiga, dibuat semenarik mungkin supaya menarik suatu perhatian publik. 4. Didistribusikan dengan secara tersendiri oleh pembuat suatu brosur. 5. Didesain menarik dan kreatif serta mempunyai juga isinya jelas. Nah, selanjutnya apa tujuan brosur? Ya, brosur adalah 1. Dibuat untuk media informasi. 2. Sebagai media promosi. 3. Dapat meningkatkan daya tarik suatu produk yang dipasarkan atau ditawarkan. Yang keempat, sebagai suatu identitas untuk suatu produk tertentu atau penyuluhan. Nah, bagaimana cara membuat brosur agar menarik? Nah, caranya membuat brosur yang pertama: 1. Singkat namun tetap informatif. Caranya, maksudnya brosur yang pertama kali adalah siapkan konten atau tulisan sesingkat mungkin, namun tentu bisa membawa calon konsumen atau orang lain mengetahui inti informasi yang akan Anda sampaikan. Maksudnya adalah mengatur tulisan pada informasi tersebut agar lebih mudah dibaca oleh konsumen ya. Nah, berikut ini adalah beberapa pilihan yang bisa kita gunakan, misalnya ukuran font atau tulisan, gaya tulisan atau poin-poin tertentu, teks atau informasi grafik atau gambarnya. Yang ketiga, gunakan judul yang menarik. Judul adalah teks pertama yang dibaca oleh orang. Judul yang membombastis dan fantastis dapat membawa emosi konsumen sehingga menarik perhatian mereka. Nah, bagaimana cara membuat judul yang menarik? Ya, kita pilih kata kunci dengan menggunakan permasalahan yang mereka alami. Misalnya, cara cantik dalam sekejap, atau cara atau trik hindari narkoba. Yang keempat, sebutkan benefit dari produk atau manfaat produk yang kita buat. Nah, dengan begitu tentu saja akan menarik unggul dari kompetitor. Maksudnya, temukan cara untuk menyampaikan kepada konsumen atau masyarakat apa yang Anda ingin berikan, sehingga produk kita adalah pilihan yang terbaik dibanding produk-produk yang lain. Berikan kekhasan, maksudnya keunggulan dari produk-produk kita. Yang keenam, periksa ulang kembali tulisan kita. Maksudnya kita cek kembali apakah kalimat atau kata-kata yang kita gunakan itu menarik. Yang ketujuh, cantumkan call to action. Maksudnya
Jangan biarkan orang lain yang berpotensi sebagai konsumen kita hanya membaca brosur, tapi buatlah mereka agar untuk menghubungi Anda. Misalnya pesan sekarang, telepon kami, atau daftarkan diri Anda, hubungi kami. Itu misalnya kata-kata yang kita gunakan. Yang ke-8, tonjolkan penawaran spesial. Jika kita memiliki beberapa penawaran spesial atau diskon, kita dapat menunjukkan pada brosur itu, misalnya diskon besar-besaran. Nah, tentu saja pembaca akan langsung tertarik. Yang ke-9 adalah ketahui audiens kita. Misalnya bagaimana cara membuatnya. Nah, kita harus lakukan penelitian dulu atau survei dulu, menentukan siapa saja target konsumen kita, apakah anak-anak atau remaja atau orang dewasa. Yang ke-10, informasi harus relevan. Pastikan bahwa informasi yang ada di brosur relevan agar pembaca dapat mengetahui di mana perusahaan kita atau usaha kita dalam memberikan pelayanan atau produk apa yang kita tawarkan. Yang nomor 11, cantumkan testimonial pelanggan Anda atau pelanggan kita. Misalnya caranya di brosur itu kita buat seefektif mungkin testimoni atau cara-cara yang menarik pelanggan, misalnya itu dengan cara testimoni produk yang akan kita tawarkan. Yang ke-12, letakkan informasi kotak perusahaan atau bagian bawah di brosur. Misalnya pada halaman terakhir bisa dilihat atau dibaca oleh pembaca, misalnya nama bisnis kita, nama usaha kita, perusahaan kita, atau informasi yang akan selalu diingat oleh mereka. Yang ke-13, pastikan font di brosur dapat terbaca, misalnya bentuk-bentuk tulisan atau ukuran tulisan itu agar mudah dibaca dan agar tidak sia-sia. Yang ke-14 adalah for yourself in your customer choice. Misalnya jadi maksudnya ini adalah tempatkan diri kita pembuat brosur sebagai pelanggan, sehingga kita gunakan bahasa yang mudah, yang menarik dan mudah diingat. Agar lebih jelas mengenai brosur sesuai ukuran dan jenisnya, berikut ini jenis brosur dan ukuran brosur. Yang pertama, ukuran brosur lipat 3. Brosur lipat 3 merupakan tidak benar satu jenis brosur yang benar-benar kondang, dan sebenarnya sering orang memakainya untuk melaksanakan sebuah promosi. Ukuran untuk brosur lipat 3 yakni kebanyakan pakai kertas A4 atau ukuran 21 x 29,7 cm yang sesuai, dan sesudah itu dilipat jadi 3. Untuk brosur ini mempunyai 6 halaman yang bolak-balik. Ini contohnya. Brosur 3 halaman atau 3 lipatan. Ini tentang hiperemesis gravigram, yaitu tentang muntah yang berlebih-lebihan pada kehamilan. Ini dalam hal ini dijelaskan tentang tujuan, faktor-faktor penyebabnya, tanda-tandanya, penanganannya, juga tentang bahayanya. Untuk brosur lipat 3 ini tidak hanya pakai A4, tetapi dapat pula disesuaikan bersama dengan kebutuhan yang kita inginkan, seperti misalnya pakai A5 atau berapa terserah. Ukuran brosur lipat 2. Brosur jenis lipat 2 ini kebanyakan memakai ukuran kertas A4, yaitu 21 x 29,7 cm, yang sesudah itu dilipat jadi 2 sehingga mempunyai 4 halaman yang bolak-balik. Brosur ini sesuai dengan keinginan kita untuk menyesuaikan dengan lipatan yang kita inginkan. Ini contohnya.
Pada bagian awal ini misalnya tabungan Bank Jatim, bagian awal dijelaskan tentang Bank Jatim dan tabungan Siberda. Nah, di dalamnya dijelaskan tentang syarat-syaratnya, fasilitasnya, terus undian, terus Bank Jatim ATM, di channel Bank Jatim. Nah, ini contohnya. Ukuran brosur tanpa lipat. Untuk brosur jenis ini tidak punya lipatan dan biasanya disebut bersama dengan flyer, atau untuk ukuran yang paling banyak digunakannya yakni A4 A5, yaitu ukuran 14,8 x 21 cm, atau dapat juga dengan 1/4 kertas kuarto. Untuk jenis-jenis brosur seperti ini lebih sesuai bagi kita yang mempunyai informasi singkat padat tetapi memungkinkan banyak materi, dan lebih banyak kita gunakan ukuran A4 21 x 29,7 cm. Ini contohnya. Ini contohnya untuk makanan, misalnya jenis jamu puas, tersedia ayam bakar, ayam iga, es teh, dan lain. Yang kedua juga sama tentang selera. Terus 3 alasan pesan makanan di selera rasa. Di situ dijelaskan, hanya materinya cukup singkat. Jenis brosur untuk narkoba, misalnya tanpa narkoba kita merdeka. Di situ juga diberikan gambarnya, juga diberikan penjelasannya sedikit. Juga narkoba membunuh karakter bangsa, diberi gambar-gambar contoh narkoba. Yang ini juga contoh brosur narkoba, misalnya ciptakan bebas narkoba mulai dari rumah. Yang contoh yang nomor 4 ini, stop generasi micin atau generasi yang milih cinta narkoba, dan di bawahnya diberi keterangan-keterangan juga. Ini contoh yang kelima tentang narkoba, hidup akan indah tanpa narkoba. 7 bahaya narkoba dijelaskan juga di bawahnya. Ini yang nomor 6 contohnya, jangan sentuh narkoba. Yang ini contoh lagi yang nomor 7, bulatkan tekad Indonesia bebas narkoba, bersama kita wujudkan. Akibat yang ini yang nomor 2, akibatnya bila kamu pakai narkoba, itu macam-macam dijelaskan juga. Katakan tidak untuk narkoba. Demikian tadi materi kita hari ini, anak-anak. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kebaikan dan dijauhkan dari narkoba. Tetap semangat anak-anak. Salam untuk anak SD. Cerdas, berkarakter, semangat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.